Berbicara tentang film yang bertemakan kisah sejarah Dunkirk, tidak mungkin kita mengesampingkan film karya Christopher Nolan. Tapi tahu tidak, selain karya Nolan, ada lagi 4 film lainnya yang bertemakan tentang Dunkirk dan itu nggak kalah kerennya. Apa saja film itu? Simak terus konten ini sampai tuntas. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalau Anda penasaran tentang sejarah Dunkirk secara lengkap, mulai dari pengepungan hingga evakuasi, simak konten sejarah lengkap Dunkirk di channel Maranva. Klik kartu di atas, bisa juga klik link di deskripsi atau di kolom komentar. Untuk lebih lengkap lagi, baca e-book sejarah lengkap Dunkirk, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Kita kembali lagi ke pembahasan. Film pertama adalah Atonement yang dirilis pada tahun 2007. Film ini berlatar belakang di Inggris pada tahun 1935 dan cerita berpusat pada seorang gadis 13 tahun yang bernama Bryony Tallis. Bryony bercita-cita menjadi penulis dan mempunyai kakak perempuan yang bernama Cecilia yang mempunyai pacar bernama Robbie. Karena kecemburuan masa kecil, Bryony kemudian menuduh Robbie melakukan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Tuduhan Bryony membuat Robbie dipenjara dan kemudian harus bergabung dengan tentara Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Cecilia yang mencintai Robbie kemudian menjadi perawat dan memutuskan hubungan dengan keluarganya karena Bryony. Pada bagian kedua film, kita melihat Robbie di medan perang terpisah dari unitnya. Ia berusaha mencapai Dunkirk untuk dievakuasi. Dan inilah adegan panjang yang terkenal dari film tersebut yang menampilkan kekacauan dan penderitaan para tentara. Sementara itu, Bryony yang sudah dewasa dan merasa bersalah memutuskan untuk menjadi perawat sebagai bentuk penebusan dosanya. Pada bagian terakhir, Bryony yang sudah tua dan menjadi novelis sukses mengungkapkan bahwa buku terakhirnya berjudul Atonement adalah sebuah fiksi. Ia menciptakan akhir yang bahagia untuk Cecilia dan Robbie, di mana mereka berhasil bersatu kembali setelah perang. Namun, ia kemudian mengakui bahwa dalam kenyataan mereka tidak pernah bersatu. Robbie meninggal karena infeksi di Dunkirk dan Cecilia meninggal dalam pengeboman di London. Film ini secara keseluruhan adalah tentang bagaimana satu kebohongan dari seorang anak dapat menghancurkan hidup orang lain. Juga tentang bagaimana seseorang berusaha menebus kesalahannya sepanjang hidup, meskipun penebusan sejati mungkin tidak akan pernah bisa dicapai. Meskipun Dunkirk bukan sebagai fokus utama, film ini memiliki salah satu adegan yang paling ikonik dan panjang yang menggambarkan kekacauan dan keputusan di pantai Dunkirk sebelum evakuasi. Film kedua adalah Weekend at Dunkirk yang diproduksi pada tahun 1964. Ini adalah film Prancis yang berjudul asli Weekend at Judicot. Film ini berlatar belakang di pantai Dunkirk pada Mei 1940. Cerita berpusat pada sekelompok kecil tentara Prancis yang terisolasi dan menunggu untuk dievakuasi bersama dengan pasukan sekutu lainnya. Karakter utamanya adalah Sersan Maillard, seorang prajurit Prancis yang frustasi dan lelah berperang. Ia terdampar di antara ribuan tentara lainnya dan memiliki satu tujuan utama, menemukan cara untuk naik ke salah satu kapal yang akan menyeberangi Selat Inggris. Selama menunggu, Maillard bertemu dengan berbagai karakter lain, termasuk seorang tentara Inggris, seorang perawat setempat yang mencoba melarikan diri, dan rekan-rekan prajuritnya yang juga sudah putus asa. Berbeda dengan film-film epik lainnya, Weekend at Dunkirk lebih berfokus pada pengalaman individual dan psikologis para prajurit.
Alur ceritanya bukan tentang pertempuran besar, tetapi tentang ketegangan psikologis dan moral yang dihadapi oleh para prajurit yang terjebak. Film ini menggambarkan bagaimana keputusasaan dan kebosanan menunggu dapat mempengaruhi jiwa manusia. Mailat dan kawan-kawannya harus berhadapan dengan bahaya serangan udara yang terus-menerus, kekurangan makanan dan air, serta kebingungan tentang nasib mereka. Pada akhirnya, film ini menekankan pada absurditas perang dan nasib acak yang menentukan siapa yang akan bertahan hidup. Ini adalah potret sinematik yang muram dan introspektif tentang bagaimana manusia berusaha mempertahankan harapan dan akal sehat di tengah kekacauan. Film ketiga adalah film klasik Dunkirk yang diproduksi pada tahun 1958. Film klasik hitam putih ini adalah salah satu film pertama yang secara detail menggambarkan peristiwa evakuasi Dunkirk tersebut. Film ini memiliki dua alur cerita utama yang terpisah namun saling berhubungan. Satu alur bercerita tentang para prajurit dan satu alurnya lagi bercerita dari seorang jurnalis. Alur cerita dari prajurit bercerita mengikuti seorang kopral bernama Binz dan unit kecilnya yang terperangkap di Prancis. Mereka harus mundur dari serangan Jerman. Mereka berupaya mencari jalan ke Dunkirk. Selama perjalanan yang sulit dan penuh rintangan ini, mereka menyaksikan kehancuran dan kekalahan pasukan sekutu lainnya. Fokus dari alur ini adalah penderitaan, rasa takut, dan tekad para prajurit untuk mencapai pantai dan berharap bisa dievakuasi. Sedangkan alur cerita kedua berpusat pada seorang jurnalis perang bernama Charles Holden. Ia melaporkan dari Prancis dan setelah kembali ke Inggris, ia menyadari skala bencana di Dunkirk. Holden kemudian bertemu dengan seorang nelayan bernama John. John memiliki perahu kecilnya sendiri dan ragu-ragu untuk pergi ke Prancis. Ia merasa pemerintah tidak memperlakukan para warga sipil dengan baik. Namun, setelah menyadari betapa putus asanya situasi di Dunkirk, ia memutuskan untuk ikut serta dalam misi penyelamatan menggunakan perahunya. Kedua alur cerita ini akhirnya bersatu di Dunkirk. Unit Binz akhirnya berhasil mencapai pantai yang dipenuhi ribuan tentara. Mereka harus menghadapi serangan udara Jerman yang konstan dan menunggu kapal penyelamat. Sementara itu, John dengan perahunya dan kapal-kapal sipil lainnya yang kemudian dikenal sebagai Little Ships tiba di pantai untuk memulai evakuasi. John berhasil menyelamatkan beberapa tentara dan ia juga bertemu dengan prajurit dari unit Binz. Film ini berakhir dengan penggambaran evakuasi yang berhasil, tetapi dengan catatan bahwa ini adalah kemenangan dalam kekalahan. Film ini memfokuskan pada keberanian dan semangat yang ditunjukkan baik oleh para prajurit di pantai maupun warga sipil Inggris yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu. Film keempat berjudul Mrs. Miniver yang diproduksi pada tahun 1942. Ini artinya film ini diproduksi ketika Perang Dunia Kedua masih berkecamuk dan hebatnya lagi film ini meraih penghargaan Oscar pada tahun 1943. Film ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga kelas menengah di Inggris pada awal Perang Dunia Kedua, menekankan pada ketahanan dan semangat patriotisme warga sipil saat menghadapi kesulitan. Film ini dimulai dengan memperkenalkan keluarga Miniver yang hidup nyaman di pedesaan Inggris. Keluarga tersebut terdiri dari Kay Miniver, seorang ibu rumah tangga yang cerdas dan berjiwa kuat, suaminya Clem Miniver, seorang arsitek, dan ketiga anak mereka.
kehidupan mereka digambarkan sebagai kehidupan yang ideal dan tenang dengan fokus pada aktivitas sehari-hari seperti berkebun. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, kehidupan damai mereka mulai terganggu. Anak tertua mereka, Finn Miniver, pulang dari universitas dan jatuh cinta kepada Carol Belden, cucu dari seorang bangsawan setempat. Keduanya kemudian menikah. Seiring dengan berjalannya waktu, perang semakin dekat dengan kehidupan mereka. Clem Miniver menggunakan perahu kecilnya untuk ikut serta dalam evakuasi Dunkirk kembali dengan seorang tentara Inggris yang terluka parah. Sementara itu, Kay Miniver menemukan seorang pilot Jerman yang jatuh di kebunnya. Momen-momen ini menunjukkan bagaimana perang tidak hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga mempengaruhi kehidupan di rumah. Puncaknya adalah ketika Carol Belden, sang menantu, meninggal dalam sebuah serangan udara. Momen ini menjadi titik balik bagi film, menunjukkan bahwa perang tidak mengenal status sosial dan dapat merenggut nyawa siapa saja. Meskipun dilanda kesedihan yang mendalam, keluarga Miniver dan seluruh komunitasnya bersatu. Film ini diakhiri dengan khotbah dari pendeta setempat yang menyentuh hati, memotivasi komunitas untuk terus berjuang dan percaya pada kemenangan. Mrs. Miniver adalah representasi dari kekuatan dan ketahanan perempuan di garis depan dalam menghadapi dampak perang, menyoroti peran penting warga sipil dalam mendukung upaya perang. Itulah 4 film yang terkait dengan Dunkirk selain film karya Christopher Nolan yang sangat populer. Selamat menonton.